Hai, jumpa lagi di channel YouTube Nur Evi. Oke teman-teman, kali ini kita membuat podcast dengan pejabat publik tentang nilai-nilai dasar PNS, yakni ASN beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Podcast kali ini saya berkesempatan mewawancarai salah seorang tokoh pejabat publik, yakni Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grobogan, Bapak Rehwanto SPD MA. Yuk kita dengerin ada apa aja sih di seputaran SMP Negeri 1 Grobogan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai nilai-nilai dasar ASN beraneka. Oke, pagi ini sudah bersama saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Grobogan, Bapak Rehwanto SPD MA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, hari ini minta waktunya untuk mengenai dasar-dasar ASN. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Dewasa ini kan ASN banyak sekali sering disorot di TV, kadang ada pelanggaran norma tertentu. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih nilai-nilai dasar PNS, yaitu beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi dalam keseharian seorang PNS? Jadi menurut saya secara pribadi prinsip-prinsip dasar aneka itu sangat bagus bila diterapkan dan semua ASN itu berkomitmen bisa menjalankan sebagai ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara otomatis tingkat elektabilitas serta kompetensi Bapak Ibu semua ASN serta dedikasi kepada negara dan masyarakat itu akan terwujud, dalam artian bahwasanya komitmen ASN beraneka sangat bagus bila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya terwujud apa yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam dunia pendidikan. Tujuan pemerintah yang sekarang ini digembur-gemburkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, terwujudnya profil pelajar Pancasila mudah-mudahan segera terwujud nih. Amin. Berarti profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya mengenai aneka, ada akuntabilitas. Untuk penerapan implementasi akuntabilitas sendiri kalau di instansi di sekolah Bapak seperti apa? Jadi pada prinsipnya akuntabilitas publik ya kita sebagai ASN harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi apa yang kita laksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara satu ya, pertama kali kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada pemerintah, dalam ini adalah atasan kita langsung, yaitu kepada pemerintah kabupaten kota pada khususnya, dan pemerintah negara kita Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kita, yaitu pertanggungjawaban kita secara mular kepada masyarakat stakeholder yang ada di lingkungan kita. Karena lingkungan kita adalah sekolah, kita banyak stakeholder, jadi akuntabilitas kita kepada masyarakat lah, pada masyarakat, lingkungan sekitar, orang tua, peserta didik, dan juga tak lupa Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawan yang ada. Jadi akuntabilitas tidak
hanya kepada pemerintah saja, tetapi akuntabilitas publik ini harus kita laksanakan kepada seluruh jajaran yang ada, termasuk stakeholder yang ada di dalam sekolah. Jadi kita transparansi itu perlu. Jadi transparansi, akuntabilitas, laporan tentang laporan ini ada dua juga, dalam arti laporan dalam arti secara finansial dan laporan terhadap kegiatan. Nah, ini harus kita publikasikan. Apa yang kita laksanakan, kita publikasikan. Apa yang kita terima, kita pertanggungjawabkan. Jadi ini pada dasarnya akuntabilitas harus tetap kita jadikan pedoman supaya ada pertanggungjawaban dan kepada masyarakat sekitar kita. Ini adalah tanggung jawab moral kita. Untuk akuntabilitas kalau di sekolah pelaksanaan sudah baik ya? Ya, selama ini alhamdulillah dari akuntabilitas publik kita, untuk misalnya kalau di sekolahan kita punya pertanggungjawaban dana BOS, kita sudah mempertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada. Kita sudah laporan secara online, secara terbuka, transparansi kita berikan. Jadi ini untuk laporan pertanggungjawaban untuk dana BOS. Untuk laporan kegiatan kita sudah publish kepada masyarakat dari lewat langsung kepada masyarakat lewat komite dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Jadi apa-apa yang kita laksanakan pada prinsipnya kita pertanggungjawabkan, sudah kita laporkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nasionalisme, sekarang ini banyak peristiwa, banyak isu-isu nasional. Untuk SMP sendiri, untuk instansi Bapak, penerapan nasionalisme sendiri kira-kira sudah begitu mencakup anggota warga sekolah kah, atau masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi mungkin Pak? Bisa dijelaskan? Secara umum pada dasarnya nasionalisme kita sudah menerapkan, alhamdulillah pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di SMP Negeri 1 Grobogan, kita sudah melaksanakan nasionalisme. Sebagai contoh, setiap hari Senin dan hari-hari besar kita sudah melaksanakan upacara. Ini adalah rasa nasionalisme kita kepada negara. Jadi ini kita sudah rutinitas. Kemudian di awal-awal masuk pelajaran kita kumandangkan lagu-lagu wajib nasional untuk menggugah rasa nasionalisme kepada warga sekolah, anak-anak, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini kita laksanakan secara rutin setiap hari. Kemudian kegiatan-kegiatan lain nasionalisme, yaitu ketika ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya hari besar, alhamdulillah kita tetap ikut nyangkuyung, dalam arti mangun babio, dalam arti misalnya kegiatan upacara, kemudian pengibaran bendera. Ini adalah contoh-contoh nasionalisme. Yang mungkin benar, nasionalisme sebenarnya adalah suatu tanggung jawab moral kita kepada negara. Jadi kita selain berbakti kepada orang tua, negara kan juga perlu. Jadi ini nasionalisme harus kita pupuk sehingga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita, di Republik Indonesia, tetap terjaga. Jadi jalan pikiran kita tidak terkontaminasi oleh paham-paham yang berpikiran nasionalisme semakin lama semakin terkikis. Alhamdulillah untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Grobogan khususnya nasionalisme sudah tertanam dengan baik. Jadi dalam arti kita sudah
menanamkan nilai dasar nasionalisme. Kemudian hal yang perlu untuk menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi, kemudian kita dalam pelaksanaan MPLS misalnya, kita selalu mengundang para bekerja sama dengan pihak Koramil, kemudian Polres untuk mendidik, membantu menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada peserta didik kita kelas 7 yang masuk dalam kegiatan MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Di situ beliau para dari staf Koramil dan pihak Polsek turun ke sekolahan membantu menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga menjadi akhirnya bangga menjadi warga yang patriotisme sejati, mencintai tanah air dan bangsa. Berarti waktu MPLS mendatangkan dari bekerja sama dengan Koramil, Polsek, berarti juga menerapkan istilahnya menguatkan jiwa Pancasila. Betul, ya. Kita perlu juga jadi supaya anak tertanam, terpupuk, terpatri sehingga ini loh kita adalah bangga sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian lanjutannya Pak, untuk etika publik sendiri untuk Bapak Ibu guru, bagaimanakah etika publik, pencerminannya, penerapannya, perwujudannya dalam kesehariannya sehari-hari di sekolah? Ya. Jadi untuk etika publik pada prinsipnya kita kan ada aturan baku, jadi bagaimana kita berkomitmen. Kemudian ada kode etiknya. Jadi kode etik guru, kode etik kepala sekolah, kemudian di situ ada tata tertib siswa. Ini adalah mencerminkan kita menanamkan etika publikasi. Jadi etika publikasi itu kalau di sekolahan itu ada kode-kode etik namanya, kode etik dari guru, ada kode etik kepala sekolah harus bagaimana, kepada kode etik peserta didik bagaimana. Nah, disitulah kita menanamkan jiwa-jiwa moral, hubungannya moral kemanusiaan dan moral tanggung jawab dedikasi kita sebagai ASN. Jadi inilah yang kita tanam. Untuk pelaksanaan sendiri, alhamdulillah semua warga sekolah, stakeholder yang di SMP Negeri 1 Grobogan sudah melaksanakan kode etik itu dengan sebaik-baiknya, dan selama saya di SMP Negeri 1 Grobogan, alhamdulillah tidak ada pelanggaran apapun yang dilaksanakan oleh pihak pendidik maupun tenaga pendidikan serta peserta didik yang sehingga mengakibatkan permasalahan di masyarakat. Jadi selama ini alhamdulillah, jadi etika publikasinya sudah berjalan sesuai norma-norma dan peraturan yang ada di lingkungan keluarga besar SMP Negeri 1 Grobogan. Berarti alhamdulillah sudah baik ya Pak? Alhamdulillah sudah. Jadi ini kan karena kesadaran pribadi, jadi motivasi intrinsip daripada Bapak Ibu guru, semua peserta didik yang bisa mengakibatkan bahwa beretika publikannya sudah berjalan dengan baik. Jadi merasa menyadari, jadi tidak ada paksaan apapun, dia sadar saya ini siapa, saya harus bagaimana. Jadi ini terima kasih sekali kepada khususnya pada peserta didik, pada pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah menjalankan kode etik masing-masing, sudah mematuhi peraturan yang ada sehingga etika publikasinya berjalan alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Kemudian kan kalau ini masa pandemi sudah berlangsung 1 tahun lebih nih Pak. Iya. Mau tidak mau dalam pembelajaran ada daring, kemudian ada luring, kemudian ada campur begitu. Menurut panjenengan Pak, apakah dalam masa pandemi ini bagaimana
kualitas siswa begitu Pak. Jadi outputnya atau outcome-nya seperti apa? Apakah mempengaruhi? Secara umum dengan adanya pandemi corona yang 1,5 tahun ya, udah hampir 2 tahun malah ya. Jadi tentang kualitas sebenarnya tergantung bagaimana Bapak Ibu guru mentransfer ilmu. Jadi ya berpengaruh signifikan sih tidak, karena menurut data laporan semua anak alhamdulillah berpartisipasi aktif. Jujur untuk SMP Negeri 1 Grobogan kita menggunakan sistem blended learning, yaitu campuran antara daring dan luring. Jadi ini kita menggunakan blended learning, kita belajar daring dan luring. Kebetulan alhamdulillah SMP 1 Negeri 1 Grobogan merupakan piloting proyek tatap muka di Jawa Tengah. Jadi kita bisa melaksanakan tatap muka dengan prokes yang sangat ketat sekali. Nah, kembali kepada kualitas, pada prinsipnya itu tadi, kualitas itu tergantung kita bagaimana Bapak Guru berkreasi untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Dan selama ini, selama pemantauan dan monitoring kita kepada Bapak Ibu guru, ternyata pelaksanaan blended learning ini sangat efektif, di mana ketika tugas itu dilaksanakan secara daring, tetapi ada luringnya yaitu tatap muka. Di situ kita bisa membahas materi-materi sulit, esensial, sehingga komunikasi antara pendidik dan peserta didik itu tidak terputus. Jadi pada prinsipnya pandai-pandainya Bapak Ibu guru untuk mentransfer ilmunya. Selama ini alhamdulillah ya tidak terlalu signifikan, berpengaruh iya. Berpengaruh dalam arti komunikasi menjadi terputus, tetapi secara kualitas kenyataannya hasil anak dalam mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan harapan dan tagihan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi selama pemantauan 1,5 tahun ini ada beberapa catatan seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya blended learning itu masih efektif lah untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Berarti jadi untuk menjaga komitmen mutu tadi dari sekolah menerapkan blended learning. Iya betul, biar ada komunikasi Bu. Jadi kalau hanya daring terus, kadang kita tidak ketemu dengan siswa-siswa seperti apa, perilakunya seperti apa. Perlu diingat bahwasanya akan ada 3 aspek yang kita nilai: aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ketika kita menggunakan blended learning, kita akan tahu, kompetensi pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana, karena kita ketemu. Jadi mungkin diberi materi sedikit tentang keterampilan, kita bisa melihat. Kemudian untuk penilaian sikap bisa kita lihat, ketika ada kegiatan tatap muka, perilaku anak bagaimana, ketika luring bagaimana mereka berperilaku, ketika daring bagaimana dia menyelesaikan tugas, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian kaitannya dengan materi anti korupsi, untuk penerapan atau pengarahan kepada anak-anak dari sedini mungkin untuk anti korupsi, dan kemudian juga untuk Bapak Ibu guru untuk menyikapi materi anti korupsi sebagai seorang ASN seperti apa Pak? Jadi prinsipnya sepakat. Jadi kita anti korupsi lah, karena korupsi itu sangat merugikan
untuk semua pihak, jadi nggak ada manfaatnya. Selain merugikan, ya kita juga merasa berdosa. Untuk pelaksanaan bahwasanya pendidikan anti korupsi kepada peserta didik yaitu inklusif di mapelnya masing-masing. Jadi kita komitmen untuk anti korupsi itu. Jadi pembelajaran anti korupsi di lingkungan di SMP Negeri 1 Grobogan itu inklusif di mapel masing-masing. Jadi kan ada tagihan-tagihan lah. Untuk kita sendiri ya, kita tetap berkomitmen lah. Janganlah kita merugikan orang lain, karena merugikan lain itu tidak baik. Kita punya tanggung jawab besar, tanggung jawab pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu ingat apa yang kita laksanakan itu, walaupun kita tutupi, Allah selalu melihatnya. Jadi Samiul Basir lah, melihat dan mendengar. Oleh karena itu maka saya sepakat bahwa pelaksanaan pembelajaran dan edukasi tentang anti korupsi tetap kita giatkan, kita galakkan sehingga terwujudlah cita-cita nasional kita yang akan datang, yaitu terwujudnya suatu profil pelajar Pancasila. Dari beberapa materi tadi, mungkin ada kehambatan, kemudian resiko, tantangan yang muncul dari penerapan nilai dasar PNS beraneka tadi, Pak. Untuk hambatan yang mendasar sebenarnya pada prinsipnya tidak ada sih, karena ketika ASN itu dilantik dan diambil sumpahnya, mereka sudah berkomitmen untuk menjadi ASN yang Pancasila sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jadi Pak, kalau hambatan yang real kelihatannya selama ini saya melihat tidak ada. Tantangannya bagaimana kita bisa menjaga bahwa ASN untuk bisa beraneka tadi tetap terjaga kondusif, tidak ada masalah. Jadi pelaksanaan para ASN untuk berkomitmen untuk beraneka tadi tetap ini tantangan kita. Jangan sampai di tengah jalan ada ASN yang terkontaminasi ya, dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Jadi kalau hambatan kelihatannya nggak ada. Kalau alhamdulillah kebetulan ASN yang ada di SMP 1 Grobogan sudah berkomitmen, jadi punya dedikasi yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga berjalan dengan baik. Terima kasih. Pernyataan terakhir, closing statement tentang nilai dasar PNS sendiri, PNS beraneka, mungkin kalimat singkat untuk mendasari nilai dasar pelaksanaan tadi PNS beraneka seperti apa, Pak? Jadi setuju bahwa ASN harus mempunyai prinsip-prinsip dasar beraneka supaya tugas pokok fungsinya dapat berjalan dengan baik, kemudian tidak ada permasalahan, dan apa yang dicita-citakan menjadi ASN yang berdedikasi tinggi, punya loyalitas yang tinggi, berkinerja dan berkompetensi itu dapat terwujud, sehingga bisa terwujudlah
apa yang dicita-citakan oleh tujuan nasional kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu. Jadi pada prinsipnya saya sepakat, setuju bahwa prinsip dasar ASN Aneka itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih Bapak atas ilmunya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita akhiri. Untuk teman-teman tetap jadi PNS beraneka, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, patuhi aturan dari pemerintah. Salam sejahtera untuk Indonesia Maju, Indonesia Maju Indonesia.